Saya sungguh-sungguh baik di penjelasan saya sebelumnya, yang saya sangat sorotin sekarang di kasus Nikita Mirzani ini adalah bukti plastis itu. Bukti plastis yang dia mau serahkan ke majelis hakim itu. Dan udah 2 kali diserahkan, tapi majelis hakim terkesan tidak mau menerima dan tidak mau memutar. Ini yang membuat sebenarnya jadi membuat masyarakat umum maupun praktisi hukum maupun wartawan-wartawan yang membuat seperti ada tanda tanya, ada apa kan gitu. Dan saya yakin kalau Nikita Mirzani mau memberikan bukti itu dan mau membuka itu, dia karena dia yakin bahwa setelah diputar itu diterima itu apa sama hakim dan diputar itu prestis itu, ada hal-hal penting di sana yang tentu yang bisa sangat membantu meringankan akan nanti putusan dia, bahkan mungkin bisa bebas kalau memang dia begitu ngotot. Saya lihat itu. Jadi hal ini menurut saya yang sangat saya sayangkan sebagai praktisi hukum. Kenapa majelis hakim tidak mau menerima itu dan membuka itu? Artinya kan sebenarnya sini majelis hakim ini menurut saya justru akan membuat suatu pemikiran dari masyarakat yang jadi liar gitu loh. Dan membuat jadi image daripada hakim itu di dalam mata masyarakat maupun para praktisi hukum maupun wartawan jadi ada pertanyaan tanda kutip. Ini kan tidak bagus untuk hakim-hakim yang lain. Ya kan? Padahal Nikita Mirzani menurut saya sangat beralasan betul. Kenapa sangat ngotot dia sampai 2 kali harus dibuka itu? Kenapa? Karena Nikita Mirzani ini kan seorang terdakwa, ya kan? Dan di mana dia ini adalah upaya pertarungan terakhir kan ini harus dia lakukan. Apa peluang-peluang harus dia memang dorong? Karena ini kan tergantung masa depan dia dan anak-anaknya kan. Artinya kalau dia sampai dihukum karena memang bukan sesungguhnya memang harus dihukum kan sangat sayang. Itulah makanya dia sangat berjuang sebenarnya Nikita Mirzani. Ini Bang, kalau keluarga hakim sudah bilang ya, ini kan sudah kesaksian, silakan nanti pembuktian. Dan pada akhirnya kalau memang ada yang tidak baik dan ada kejanggalan, silahkan dilaporkan ke instansi KPK, KAI dan segala macamnya. Dan sudah dilakukan pada tanggal 9 atau 10 deh Bang, dilaporkan proses itu ke KPK. Ya, itu kan sudah langkah yang betul ya Bang. Tapi kalau harus dibuktikan satu juga, hakim kan berkata bahwa silakan di pembuktian misalnya kesaksian seperti apa Bang? Oke, itu berarti langkah Nikita Mirzani udah tepat. Itulah yang saya sarankan begitu muncul itu. Lakukan segera laporan polisi untuk itu. Laporkan itu jaksanya, laporkan itu Reza Gladys. Itu udah benar itu. Tapi kalau memang itu kan tujuannya kan untuk melakukan proses terhadap penyidikan terhadap yang diduga ada pelanggaran pidana situ. Tapi kenapa ini dia ngotot di saat sekarang ini masalah untuk presisi ini? Karena ini kan sangat mempengaruhi untuk dia. Tapi kalau memang perkembangan terakhir, kalau seperti baru saja dikatakan rekan wartawan, kalau memang nanti di dalam pas masa pembuktian memang sudah mau hakim menerima, ya udah bagus. Udah bagus. Sampai merekam JPU merekam ya. Jadi itu etis nggak sih Bang secara hukum? Kalau sesuai dengan kan sebenarnya kan patokan itu kan tata tertib di dalam ruang persidangan. Di dalam ruang persidangan yang terhormat itu kan ada tata tertib. Baik yang harus ditaati oleh jaksa penuntut umum, baik yang ditaati oleh para kuasa hukum, baik yang harus ditaati oleh para hakim, baik yang harus ditaati oleh pada terdakwa, ada. Tapi kalau masalah etis enggak, kalau seorang jaksa membuat merekam misalnya si terdakwa di dalam saat sidang, menurut saya kurang etis. Kenapa? Karena fungsinya pengacara jaksa penuntut umum, pengacara kan bukan untuk merekam. Biasanya
kalau misalnya jaksa penuntut itu kan ada tim ininya, tim ada tim ininya ya, ada tim dokumentasi, ya betul. Ada tim dokumentasinya itu biasanya. Jadi bukan langsung jaksanya. Bagus. Sama dengan kalau pengacara lagi sidang, mereka ditekor sama hakim sebenarnya itu. Tapi kalau kita pun sebagai kuasa hukum, akan ada tim dokumentasi kita untuk itu.